Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras, dalam mata pelajaran komunikasi bisnis pertemuan ke-9. Tema pada pertemuan ini adalah penulisan pesan persuasif. Jadi pada pertemuan ini nanti akan kita diskusikan apa yang dimaksud dengan penulisan pesan persuasif tersebut. Selanjutnya nanti pada babak akhir nanti akan diberikan contoh bentuk daripada penulisan tersebut. Perencanaan pesan-pesan persuasif. Persuasif merupakan suatu usaha mengubah sikap, kepercayaan atau tindakan audien untuk mencapai suatu tujuan. Secara sederhana, persuasif yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan dengan cara membuat audien atau pembaca atau juga pendengar merasa mempunyai pilihan dan membuatnya setuju dengan pilihan tersebut. Hal yang harus diperhatikan, perencanaan pesan persuasif yaitu adanya audien, budaya, dan organisasi. Audien adalah menghubungkan satu pesan dengan minat dan hasrat. Selanjutnya tentang budaya. Pemahaman terhadap perbedaan budaya yang ada bukan saja akan membantu dalam memuaskan kebutuhan audien, tetapi juga akan membantu bagaimana mereka memandang Anda. Jadi dari budaya ini sangat penting ya, karena kalau kita mengetahui budaya yang kita ajak diskusi, kita ajak bicara, maka akan lebih enak. Contohnya kalau audiennya itu berasal dari Jawa, maka akan lebih senang kalau diajak ngomong Jawa. Begitu juga dari Sunda, Jawa Barat, dia akan lebih suka kalau diajak ngomong atau berbicara masalah kebudayaan mereka. Selanjutnya yang dimaksud dengan organisasi adalah pendekatan tak langsung atau tidak langsung atau indirect approach dan pendekatan langsung atau direct approach. Ya, itu gambarannya seperti itu. Kemudian bagaimana caranya mengembangkan pesan-pesan persuasif? Jadi ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan pesan-pesan persuasif. Menetapkan kredibilitas. Apa itu maksudnya? Jadi maksud daripada kredibilitas itu adalah satu kepercayaan dan keandalan. Dapat ditumbuhkan melalui fakta. Contohnya, bukti objektif yang mendukung kredibilitas suatu dokumen, contohnya, kemudian statistik, jaminan, dan hasil riset. Jadi kalau kita memberikan satu contoh, maka perlu supaya kita itu lebih kredibel, yaitu dapat dipercaya atau terpercaya atau andal, maka perlu
disajikan data-data atau dokumen-dokumen berupa hasil-hasil riset ya, hasil-hasil riset atau statistik dari kegiatan-kegiatan yang sudah terjadi beberapa waktu sebelumnya. Kemudian selanjutnya kita akan melihat tentang kerangka argumentasi. Kerangka argumentasi ini maksudnya adalah merupakan berbagai bukti dan fakta yang dikumpulkan. Setelah itu dibuatlah suatu kerangka argumentasi. Pada umumnya, pesan persuasif mengikuti rencana organisasional AIDA. AIDA itu singkatan dari Attention, Interest, Desire, dan Action. Nah, ini adalah satu konsep yang sudah ada di dalam komunikasi bisnis ya. AIDA, jangan dilupakan itu ya. Kemudian memilih data pemikat. Terdapat 4 faktor penting untuk memilih data pemikat. Tindakan yang Anda harapkan, harapan audien Anda, tingkat resistensi yang harus Anda hadapi, dan seberapa jauh Anda dapat menjual ide. Itu dari memilih data pemikat. Kemudian selanjutnya ada pemikat emosional. Pemikat emosional itu dilandasi dengan suatu argumentasi atau dalam bentuk simpati kepada audien. Kemudian ada juga namanya pemikat logika. Di dalam pemikat logika ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah analog, yaitu menggunakan suatu alasan dari bukti spesifik menuju kesimpulan khusus. Nah, itu analog. Kemudian induksi, alasan dari bukti-bukti spesifik menuju ke kesimpulan umum. Selanjutnya ada deduksi, pemberian alasan dari yang bersifat umum menuju yang bersifat spesifik. Itu adalah bagaimana mengembangkan pesan-pesan persuasif. Selanjutnya kita akan coba membangun pesan-pesan penjualan. Jadi bagaimana caranya kita membuat pesan-pesan penjualan. Yang perlu diperhatikan, menarik perhatian, ya, menarik perhatian. Gunakan kalimat tanya pada permulaan paragraf dengan menekankan contoh produk terbaru, ilustrasi, dan memberikan solusi. Itu merupakan satu pembuka yang akan menarik perhatian. Kemudian membangun minat. Setelah kita membuat sesuatu kalimat yang menarik perhatian tadi, kita membangun minat. Lihatlah apa yang dilakukan oleh pesaing dan apa yang membedakan produk kita dengan produk pesaing. Nah, ini menjadi artinya kita sudah menengok ke lingkungan eksternal ya. Lingkungan eksternal. Jadi di dalam satu bisnis ini kita tidak bisa berdiam diri. Jadi kalau kita hanya berdiam diri seperti katak dalam tempurung ya.
Kemudian meningkatkan hasrat. Ungkapkan manfaat utama bagi pembaca dalam kata-kata atau gambar, grafik, bahkan yang lebih menarik. Jadi sekarang ini kalau kita tahu bahwa gambar atau video itu akan mempunyai makna lebih gampang dicerna dan gampang dimengerti, ya. Seperti grafik, gambar, bahkan ya, daripada kita membaca. Karena saat ini banyak orang yang lebih suka hanya melihat gambar berupa grafik tapi gampang langsung bisa diserap. Kemudian selanjutnya memotivasi tindakan. Pilih media penyampaian surat penjualan kepada pembaca yang memungkinkan mereka memberikan tanggapan atas surat tersebut. Nah, jadi ini sekarang sangat penting ya, dengan eranya sosial media ini, orang semuanya sekarang ini menjadi lebih pintar dengan kemudahan-kemudahan yang ada di dalam teknologi sosial media. Jadi saat ini yang namanya anak-anak kecil, kakek-kakek, nenek-nenek, gampang sekali copy and share, ya kan? Jadi dengan adanya gampang sekali membuat satu grup ya, membuat satu grup itu membuat seperti kondisi tersebut. Surat permohonan bantuan dana merupakan salah satu contoh daripada bagaimana kita membuat satu pesan-pesan yang efektif ya. Surat permohonan bantuan dana mampu menjelaskan kebutuhan secara fisik. Tunjukkan kepada pembaca betapa pentingnya donasi yang Anda sumbangkan kepada pihak lain. Kemukakan secara jelas berapa jumlah donasi yang dibutuhkan dan jelaskan manfaat dari kegunaan donasi tersebut ya. Baik, rekan-rekan semua, kita lanjutkan. Saya ambilkan satu contoh surat tentang bantuan dana karena ada kebakaran ya. Jadi di sini dibuat satu kop surat yang judulnya adalah Pokja Penanggulangan Bencana RW 04 Desa Kerta Angsana, Kecamatan bla 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 ya, alamatnya bla bla bla, nomor teleponnya bla 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 ya kan. Kemudian nomornya dibuat ya, kemudian lampiran ya, kemudian halnya ya. Nah, di situ ditulis kepadanya, di situ kepada yang terhormat Bapak dan Ibu donatur, karena ini sifatnya umum ya, nanti diserahkan secara ini langsung ya, diserahkan secara langsung, karena ini lingkungan RW tentunya tidak akan keluar dari kelurahan ya, atau mungkin di sekitar mereka sendiri gitu. Jadi di sini yang tadi sudah saya jelaskan bahwa ada 4 hal yang perlu diperhatikan di dalam membuat surat
permohonan donasi ya, permohonan sini. Ada 4 hal. Yang pertama, di dalam surat itu mengandung kebutuhan secara spesifik. Itu yang pertama. Yang kedua, pentingnya donasi bagi pihak lain. Ya, donasi Anda atau donasi dari donatur bagi pihak lain. Yang ketiga, jumlah donasi yang dibutuhkan. Jangan lupa ya. Karena begitu minta, lucu dananya berapa gitu ya. Akhirnya orang, tetapi kalau sudah terlihat itu si pihak donatur juga bisa mengira-ira sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan jumlah yang diperhitungkan, yang disebutkan tadi. Kemudian diberikan alasan bahwa donasi tersebut yang diberikan ini sangat bermanfaat bagi korban ya itu atau bagi yang membutuhkan. Jadi kita lihat secara ini kita baca bareng-bareng. Jadi kita lihat di sini yang dimaksud dengan menjelaskan kebutuhan secara spesifik. Kemudian ini di dalam satu ini ya, satu kelompok itu pentingnya donasi Anda bagi pihak lain. Mari kita baca isi suratnya tersebut. Sebagai wujud kepedulian dalam penanggulangan bencana, khususnya bencana kebakaran yang terjadi di Kampung Liung Gunung, RT 02, RW 04, Desa Kerta Angsana, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, maka dengan ini kami Pokja Penanggulangan Bencana RW 04, Desa Kerta Angsana, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, berencana untuk melakukan pembangunan rumah untuk warga korban bencana kebakaran tersebut. Jadi di sini dijelaskan bahwa apa yang terkandung di dalam surat ini ada kebutuhan yang diharapkan yaitu untuk membangun rumah korban ya, korban kebakaran. Kemudian dari hal ini donasi itu artinya penting sekali gitu loh ya. Jadi penting bagi korban, Jadi dua item di sini sudah terpenuhi ya, sudah terpenuhi. Kemudian kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya jumlah donasi yang dibutuhkan. Nah, di sini dalam surat tersebut disebutkan pula adapun rencana anggaran biaya yang dibutuhkan adalah sebesar 20 juta. 20 juta. Jadi dengan menyebutkan besaran anggaran yang dibutuhkan tadi, mereka akan mempunyai pemikiran ya. Kalau untuk perorangan ya maksudnya tetangga-tetangga atau ya tergantung kemampuan ya. Bisa juga 50.000, 100.000 segala macam. Artinya ini tidak paksaan. Tetapi bagi donatur-donatur yang memang dia kaya raya atau pabrik atau apa, mereka akan sangat diharapkan untuk menjadi donatur ya. Kemudian yang terakhir yaitu donasi sangat bermanfaat bagi korban. Melihat besaran biaya yang dibutuhkan di atas,
maka kami dengan segala kerendahan hati memberanikan diri untuk mengetuk hati Bapak Ibu para donatur agar sudi kiranya menyisihkan sebagian hartanya untuk pembangunan rumah baru bagi korban bencana kebakaran di Kampung Liung Gunung RT 02 RW 04 Desa Kerta Angsana. Jadi rekan-rekan semua, itulah satu diskusi tentang masalah bagaimana membuat surat yang berisi tentang permintaan dana sesuai dengan contoh untuk diskusi pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Sukses selalu.